Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad bukan dengan ruh saja, tapi dengan ruh dan jasad sekaligus. Ini juga yang membuat sangat istimewa. Jadi berhadapan, bujur-bujur berhadapan, ruh dan jasad Nabi kita Muhammad dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menguatkan dalil, yaitu dalil Al-Quran. Yauma idzin nadhirah, yani wujuhu yauma idzin nadhirah, di mana kita nanti bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ittifaq. Siapa yang berani mensifati Allah, artinya ma'olah Allah kaikung, kada. Allah bukan jisim, Allah tidak ada jirim, tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi Rasulullah, tidak ada bagi Rasulullah Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Itu bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj ini mau dikupas dari sisi mana, itu kada bakalan tuntung. Kemudian dikupas dari sisi yang mana, kada tuntung juga. Karena saking luar biasa perjalanan Isra wal Mi'raj ini, tidak ada sudah yang masuk di dalam akal pikiran. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini banyak nang maolah murtad, nang sudah masuk Islam di zaman Rasul. Dan banyak juga orang-orang yang sudah kada ketujuan Rasulullah bertambah benci, bertambah jauh. Tapi ingat, banyak yang sudah beriman, mereka keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka hanya menggunakan akal pikirnya. Ingatkan, garis bawahi, agama itu bukan agama akal. Bah, jangan masuk di akal, kan usah dimasukkan ke akal dewa. Bangga orang Banjar. Karena memang kada masuk di akal, tapi dengan iman bisa diterima Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu agama, itu syariat, hati-hati. Wah, ada masuk di akal ini, aku ada yakin. Hati-hati. Karena agama kita memang sebagiannya iman. Iman yang menerima. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj kemudian turun, berkisah sedih. Ujar sedih, ya ma'syaral Quraisy, halummu, wahai orang-orang Quraisy, berkumpul, aku hendak berkisah. Apa pulang ujar bukan kafir Quraisy Muhammad nih. Berkisah Nabi kita Muhammad tentang Isra wal Mi'raj dari awal sampai akhir. Kemudian di hadapan, di depan Ka'bah, ditawakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa semalaman aja? Wahai Muhammad, kata orang-orang kafir, kami ini ke Masjidil Aqsa itu sebulan, bahkan dengan kuda yang gagah. Hanya sampai, coba pang kami hendak tahu, tolong sifati kayak bagaimana Masjidil Aqsa itu bentuknya, berapa tiangnya, berapa pintunya, berapa jendelanya. Biar bepadah, ya Allah tulak ke Madinah aja biar. Jurang kayak ke Madinah tuh, kayak ke Masjid Nabawi itu, hotel-hotelnya, pangarannya, dan seterusnya. Amun biar kada pernah tulak, bingung biar, kada pernah mengetahui. Bagaimana setelah itu nazala Jibril alaihissalam, datang turun malaikat Jibril alaihissalam. Tentunya hanya Nabi kita Muhammad yang melihat.
Bahwa malaikat Jibril datang membukakan layar tancapnya. Dibukakan malaikat Jibril layar tancapnya Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah tinggal menyambat aja lagi. Masjidil Aqsa itu begini bentuknya, pintunya seperti ini, tiangnya jumlahnya sekian dan seterusnya dan seterusnya. Ujar orang kafir ini jujur aja bang nih. Apakah mereka beriman? Maka sebagian besar mereka bukan beriman tapi malah meninggalkan Nabi kita Muhammad. Artinya kada beriman juga tetap lawan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, karena sama sekali tidak masuk di dalam akal mereka. Ketika mereka pulang, mereka bertemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata orang kafir tadi, Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ikam tahukah kisahnya dari sahabat ikam Muhammad? Ujar Sayyidina Abu Bakar, kisah apa? Ujar artinya orang kafir tadi, kisah Isra wal Mi'raj, dikisahkan seberataan. Jadi ujar orang kafir tadi, nah ya menurut ikam wahai Abu Bakar? Ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau kisah itu, kalau cerita itu datang dari kekasihku Muhammad, maka lebih dari itu pun aku akan percaya dan beriman. Itu iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang paling utama dari seluruh ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sidin diberi gelar As-Siddiq, maha membenarkan apa yang datang dari Rasulullah. Sadaqta ya Rasulullah, itu harus ini. Maha benar engkau wahai Rasulullah. Tuh Rasulullah maha barakan. Ada ini Rasulullah belum maha barakan, belum mendengar. Ujar Sayyidina Amun itu datang dari kekasihku Muhammad, aku percaya. Makanya kita nih Bapak Ibu rahimakumullah bersyukur kita ini dijadikan umat akhir zaman. Bahasanya kita kadang mendapat Rasulullah, kadang melihat mukjizat Rasulullah, kadang melihat Rasul dan sallallahu alaihi wasallam, kadang melihat kita, kadang melihat sedikit pun, tapi kita beriman dengan apa yang dibawa Nabi kita Muhammad. Ini alhamdulillah. Maka nikmat yang paling besar nikmat iman dan Islam. Setelah itu baru nikmat sehat. Nikmat sehat menduduki kedudukan ketiga daripada seluruh nikmat. Luar biasa. Nikmat iman dan Islam Allah beri pian seberataan, adakah pian meminta? Dan kabar gembira bagi seorang mukmin muslim, maka dia mendapat jaminan surga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal dia tidak keluar murtad dari agama yang dibawa Nabi kita Muhammad. Jadi bubuhan pian kan usah mencari kemana-mana. Banyak ini orang mencari nak dijamin surga aja. Aduh usah, Rasulullah sudah menjamin. Orang yang beriman ini sudah dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman orang sebagian umat Rasulullah nih nang mu'ol nih nah. Inya transit itu aja. Dan harus nggak transit. Amun umrah transit Dubai ya nyaman di jalanan. Transit Turki, adanya transit neraka. Kata keren lah lu. Ini nang mu'ol. Karena ujar Nabi kita Muhammad SAW, jala Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna jannah illa martabah. Seluruh umatku kena masuk surga seberataan, kecuali yang enggan, kada mau, kada hendak. Wa qila man alladhi aba, wa qila man alladhi ya'ba, wa fi riwayatin. Siapa yang enggan itu wahai Rasul? Ujar sahabat, siapa dari umatmu maka hendak masuk surga? Maka dijawab oleh Nabi kita Muhammad, man ata'ani dakhala jannah.
Siapa nang taat lawan aku umpat jalanku itu nang selamat masuk surga. Nang kada nang menyeleweng jalan Rasulullah faqad kana apa, inilah orang yang enggan sesungguhnya ya masuk ke dalam surga. Kan mau. Jadi jawabannya ada pada kita seberataan. Maukah kita? Ada kan? Bila kita mau masuk surga berarti taat lawan Rasulullah. Bila pian kada taat, kita semua kada taat kepada aturan Nabi Muhammad, syariat yang dibawa Rasulullah, maka maknanya kita ada hendak masuk surga. Maksudnya ini masuk surga biar dihisab langsung. Karena ada neraka kesannya kada ada. Tapi nang menyeleweng tadi masuk ke dalam neraka. Tapi kekelah kada tetap jaminan tadi berlaku. Tidak ada umat Rasulullah yang kekal di dalam api neraka. Di dalam kitab Riwayatul Qurtubi dijelaskan dalam satu hadis bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian lawan umat sidin. Kada hendak satu pun sidin tertinggal umat sidin. Maka riwayat tersebut mengatakan bahwa setiap waktu, setiap saat ada tugas para malaikat melihat. Kalau bahasa kita apa? Lembah lah di neraka ini di bawah. Melihat ke bawah itu nah, gawian malaikat. Apa yang dilihat malaikat? Cahaya. Cahaya. Cahaya apa? Cahaya yang muncul dari jasad jasmani umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tandanya, tak cahaya itu tanda bahwa umat Rasulullah dan sudah siap dipindahkan dari neraka ke dalam surga. Coba sampai dalam riwayat itu dikisahkan beberapa sudah 1000 tahun kada ada lagi cahaya tadi, sehingga menghadap kepada Allah para malaikat. Ya Allah, sudah beribu-ribu tahun ulun lihati, kami lihati di bawah tidak ada lagi cahaya. Tidak ada lagi, artinya umat Rasulullah habis sudah masuk ke surga. Ya. Ujar Allah, ada lagi staikum tak aja. Cari oleh kalian. Maka para malaikat turun mencari. Cari. Tahambur neraka. Kada dapat jawaban. Lapor kepada Allah, pulang kada dapat ya Allah. Di mana juga terbaca orang ulin kah aja baru. Ujar Allah, aku bantu. Dibantu mencari, dapat. Namanya Allah yang mencari, langsung Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir dari umat Rasulullah ini diberikan surga yang besarnya 7 kali dunia. Dalam riwayat 10 kali lipat dunia ini. Itu umat Rasulullah yang terakhir paling buncit, paling masuk surga. Kayak apa? As-sabiqun al-awwalun ulaika muqarrabun ashabur rasul. Mereka sahabat-sahabat Rasul. Kadang kalau kita bayangkan, nah ini Pak surga, kamu kita bagi surga, hendak masuk surga berataan, isok bisa kena mati nah. Kok ada jangan mati, lu takutan juga. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini mau dikisahkan dari segi mana, dari sisi apa, itu luar biasa, mengandung keilmuan yang luar biasa. Peristiwa daripada zahir sampai batin, sampai daripada syariat sampai hakikat. Hal yang sudah tidak bisa dicerna tadi. Ini banyak zaman ini bahaya orang tuh mah ukur agama lawan akal. Karena mau ukur lawan akal, hati-hati dia. Membetamuan lawan orang itu jadi orang kafir Quraisy karena mau ukur lawan akal aja. Bila sudah ada masuk akalnya sudah. Dan banyak di dalam agama syariat kita tadi yang berhubungan dengan iman. Isra wal Mi'raj ini terbesarnya, paling besarnya, paling agungnya.
Dan sesuai dengan tema nih, memetik hikmah atas perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Demi apa? Mencapai kesempurnaan ibadah sholat 5 waktu. Ini asyahid alaina. Ini yang akan jadi bahasan kita sebenarnya. Sholat 5 waktu, bagaimana bisa mencapai sempurna? Sekarang kalau kita mau bahas, jangankan sempurna, bagus saja, baik aja, diterima aja, itu sudah cukup. Kalau sempurna, wah luar biasa. Walaupun tetap kita berharap. Sekarang apa komponennya untuk menuju sempurna? Kalau pian bola wadai adonannya Allah, hendak bola wadai pisang goreng, apa komponennya yang pian kumpulkan supaya nyaman, sempurna? Tepung, gula, garam, soda, air, garam, apalagi pisangnya. Cara mengaduknya pun ada, dan seterusnya dan seterusnya. Apa komponen untuk sempurna sholat ibadah kita ini? Komponennya untuk sempurna atau menuju kesempurnaan itu adalah fikih, tauhid, tasawuf. Itu seluruh amal ibadah kita, itu komponennya. Itu yang disebut fardu ain. Sering sudah kita di mana-mana. Orang zaman sekarang ini banyak meremehkan ilmu, apalagi ilmu fikih. Wah, ilmunya rendah, tasawuf mah tinggi. Allahu Akbar. Ada juga orang berpada, wah aku sudah tamat fikih nih 2-3 kali sudah. Paham gak ada juga? Tauhid, wah sudah aku puluhan kali belajar guru pulang. Hati-hati, jangan seperti itu. Kita ini disuruh belajar minal mahdi ilal lahdi. Ada rahasianya, kenapa? Artinya salah satu rahasianya Rasulullah itu mengajari kita jangan nyawa pernah merasa cukup lawan ilmu. Itu ingat itu dalam batin. Jangan pernah nyawa merasa cukup dalam hal menuntut ilmu atau ilmu yang sudah didapat. Jangan pernah sama sekali. Nabi kita Muhammad itu berdoa minta tambahan ilmu lawan Allah Ta'ala. Kita merasa cukup lah. Kalau bungul benar, bungul tambuk ini orangnya. Merasa cukup, merasa harap. Na'udzubillah. Ini Ustaz pengajian di sini apa Ustaz kita Bapak? Tafsir Jalalain. Wah Masya Allah biar nih. Tafsir ulunnya kan membaca lagi tafsirnya. Ulunnya pikir tauhid bahasannya. Karena itu aja. Tafsir nih luar biasa. Ada juga orang yang paham. Turun dalam majelis aja. Kurang jauh kan nih? Kurang jauh mana? Jauh, berarti. Tapi belajar kelak. Mondok lah. Ada belajar. Hah? Sembahyang kok ya Pak? Bisa aja lah. Berapa rokok sembahyang? 13. Itu nang ini kan nang hari. Hah? Sama aja. 13. Jujur aja kan? Pak, nang bahari kan nang ini. Nang bahari itu, nang ini 17. Ya Allah, 13 apabila tumakninahnya dimasukkan kepada rukunnya. Rukuk beserta tumakninah. I'tidal beserta tumakninah, sujud beserta tumakninah, dan duduk di antara dua sujud beserta tumakninah. Dikeluarkan tumakninahnya jadi 17. Itu nang ini. Terus ya? Ini dia Ustaz. Rukun sembahyang yang pertama apa Pak? Ini berapa umur nih? Putih. Berapa umur? Hah? 14. 18. Oh, balik kalau sudah. Oh, balik itu ada 3 orang.
Nah, bila bermimpi atau haid ini alamat khusus bagi perempuan. Kalau kada haid lawan bermimpi maka balik dengan umur. Kama mukham sada'asyar sana, sempurna umur seseorang 15 tahun. Nah itu balik dengan umur. Ini 18, alhamdulillah balik lagi sudah. Apa rukun sembahyang yang pertama? Hah? Takbiratul ihram. Niatnya nomor berapa? Hah? Mencungtan. Korupsi. Hah? Niat dulu lah. Amun kada berniat sembahyang sah kada? Sah kada? Lain orang majelis ulun menjawabnya. Nah, sah kada? Kada berniat? Sah. Kada. Dan bangsat? Hah? Tidak sah, tidak sah. Ayo, ibu-ibu, sholat tanpa niat sah tidak? Tidak. Adakah yang lain? Ini banyak buah-buahan hadiah ini. Nah. Pertama, niat. Apa niat itu? Hah? Niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Menyengaja sesuatu, melaksanakan sesuatu ibadah bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi keinginan yang bersamaan, kemauan yang bersamaan, itu niat. Di mana andakannya Pak? Niat toh? Hah? Di mana? Dalam hati. Amun nang usolli badal maghrib itu ngarannya apa itu? Lapas, lapat kan? Lapat. Apa hukumnya itu? Hukumnya apa, Deng? Lapat? Ya, mandi makan lapat. Lapas, lafzun. Hakikatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Itu niat baik. Hakikatuhu, apa hakikat niat? Ya tadi qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Itu niat. Hakikatun. Kemudian hukmun. Apa hukumnya niat? Wujubu ghaliban. Ada yang wajib. Kebanyakannya itu wajib niat. Ada niat itu memang kada wajib. Seperti apa Pak? Seperti apa? Ibadah kada berniat, kada wajib niatnya, sunnah aja. Itu seperti sholat, memandikan orang meninggal, orang mati. Memandikannya wajib, niatnya sunnah. Hakikatul hukmun mahalluhu tadi al-qalbu. Mahalluhu. Hakikatul hukmun mahallun wa zaman. Zaman, waktunya. Kapan waktunya berniat? Kapan waktunya berniat? Pak, kapan waktunya berniat? Kapan saat berniat? Mulai Allahu Akbar, awalul ibadah. Kalau dalam sholat Allahu Akbar, itu niat mandaknya. Makanya jurang apa? Ujar orang Banjar, kasar ta'arat. Di mana mandaknya? Di hati. Kapan? Awalul ibadah. Di dalam sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dalam wudu kapan? Ketika air yang pertama berandak di muka kita. Di situ andak niat. Hakikatul hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun. Cara berniat, bagaimana cara berniat? Yakhtalifu bi ikhtilafil manwi. Berbeda-beda tergantung apa yang diniatkan daripada ibadah kita.
Hakikatul hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatul syartun. Syarat-syarat niat berapa? Nah, itu syaratnya Islamun Nawawi dan seterusnya ada 6. Dia kena belajar bujur-bujur fikih lagi, tidak dia kena paham. Kemudian kaifiyatun wa maksudun hasan. Maksud, apa maksud niat? Tamyizul adah anil ibadah atau tamyizul ibadah anil adah. Membedakan antara ibadah dan kebiasaan yang biasa aja. Itu niat, maksudnya niat. Dia nanti ada anak tahu dengan dia Pak. Maka niat yang akan membedakannya. Jadi maksudnya niat itu membedakan antara ibadah dan masuk dalam masjid. Mana ada tahu ini mau ibadah kah? Anda guring kah di masjid? Berdingin-dingin aja atau apa? Maka niat yang akan membedakannya. Ini niat. Sahkah seseorang tanpa niat? Sholat tanpa niat dari sah tidak? Hah? Tidak sah, ujar Ustaz. Ujar belum sah. Oh ya, apa ada berniat tapi jadi kita tidak pakai niat. Ya, sah. Pakai apa? Pakai penggantinya yang menduduki kedudukannya. Apa itu? Yaitu al-azmu. Azam. Kalau dalam bahasa kurang belajar, azam itu cita-cita. Kalau bahasa kita sebenarnya keseluruhan ini, ya kehendak, keinginan. Seperti apa contohnya? Nah, ini contohnya. Jadi kalau di dalam kitab Nailur Roja dijelaskan bahwasanya al-azmu itu yagumu magaman niat, menduduki kedudukan niat. Apa bedanya antara niat dengan azam? Niat itu bersamaan dengan pekerjaannya, azam itu tidak bersamaan dengan perbuatannya. Seperti apa misalnya? Seperti berjalan tadi dari rumah, itu azam namanya. Dia berjalan di rumah, hendak musola nih, hendak apa ya? Sembahyang maghrib, oh misalkan maghrib dia keluar, itu ngarannya azam, keinginan, cita-cita. Terus bagaimana? Karena pakai niat, dia pakai azam aja. Terus kalau sudah di belakang imam langsung aja Allahu Akbar. Tanpa lafaz tidak ada masalah. Toh itu juga sunnah. Ini kita berbicara yang wajib dulu dan menduduki kedudukannya. Jadi langsung aja Allahu Akbar. Kada berniat-niatan, kada apa namanya dipakai azam. Ada lagi satu, ada niat, ada azam, ada hadas. Apa hadas itu? Ya hadas nafsu, mempersiapkan diri untuk ibadah. Seperti apa? Mandi, pakai baju, pakaian, itu hadas namanya. Nah, siap-siap, minyak harum, minyak. Dan itu ada dihitung. Nah, dihitung jadi azam ini. Dan ini sangat penting bagi orang yang bisi penyakit. Apa penyakitnya? Was-was. Usalli pada maghrib Allah. Usalli. Apa yang datang di pikiran ini? Apa ini? Ada itu? Ada. Minta gampang lah. Ada orang misalkan belajar fikih ya, alim ya, was-was pangaramput gitu, ada tahu fikih gitu. Atau bahasanya kada alim lawan fikih. Karena orang alim fikih itu kedada dalam bab mereka itu was-was kedada. Apalagi berbicara kepada ilmu tauhid tasawuf maginnya. Ada yang namanya al-imbi'az. Imbi'az. Apa bahasanya itu? Tampiasan batin. Garatek batin. Ini dalam ilmu tasawuf pula. Bila sudah ada garatek batin hendak maghrib, ya sudah. Maka kita bisa memakai seberataan ini. Tapi hendak sempurna kita gawe berataan. Nah,
Lu jelaskan niat aja dulu kita aminnya biarnya sudah. Azam tadi. Jadi bagi orang yang was-was, pertama ulun tadi memadahkan bertakun lawan pian tentang lafzun lafaz bin niyah, yani talaffuz bin niyah sunnah. Oke. Ada talaffuz bin niyah yang makruh. Yang boleh menjawab selain majelis ulun aja, orang majun tahu maksudnya apa? Talaffuz bin niyah makruh. Usolli fardhu maghrib itu hukumnya makruh. Bagi siapa hukum yang makruh itu? Hukumnya makruh bagi yang was-was tadi. Itu makruh sudah. Makanya ini harus paham bujur jalur maksudnya ini ilmu fikih ini detailnya harus paham. Jangan mengasap mengajar ini sunnah. Apabila sunnah liyu'in lisan al-galab itu sunnah, ilahnya itu untuk menolong lisan hati. Itu dalam kitab Baijuri. Apa gerang maksudnya tuh bahasanya? Jaka kita bahasakan. Hei hati, ingatakan genalah dalam hati. Nah, ikam bila takbiratul ihram ini ikam ingatakan. Dia nam talaffuz tuh kita ucapkan tuh maksudnya diingatakan oleh hati ketika takbiratul ihram. Karena talaffuz itu usolli fardhu maghrib itu bila diandak di dalam niat ngarannya, bila di luar talaffuz namanya, lafaz namanya. Untuk apa dilafazkan? Untuk mengingatkan hati, menolong. Tapi ketika hati bukan tertolong, tapi malah was-was, maka berubah hukum ini menjadi makruh. Karena hukum itu ya dulu ala illati, berubah dia karena ilahnya, karena sebabnya. Katakan demikian hukum. Jadi sudah bergeser hukum sunnah menjadi makruh ketika orang was-was itu. Terus bagaimana orang yang was-was? Jangan lagi pian bertalaffuz, hilangkan, buang itu talaffuz. Langsung niat aja. Sekarang niat pun was-was juga. Kasat ta'ata'innya kada pas, selalu kada pas. Nah, Allahu Akbar ya. Bukan kajutan. Ya ada pas juga. Maka tinggalkan itu niat. Paham? Tinggalkan itu niat. Apa yang dipakai tadi? Azan. Sah? Ya. Dalam mazhab apa? Syafi'i mazhaban. Dalam mazhab Syafi'i kapan mana kita? Di sini aja. Kitabnya halus saja, tipis saja. Nah, dan banyak wadah kita seperti itu karena kurang detail. Tahunya talaffuz tadi itu sunnah aja tahu. Bahkan minta maaf kadang-kadang ada yang mengatakan itu wajib. Belum sambat tuh, nah, belum tanyakan apa hukumnya ini wajib ya. Berarti bila wajib karena kau tertinggal nih makanya digasaknya terus. Was-was kenapa kan? Usalli. Kenapa? Kemana hendak? Sekarang talaffuz yang haram, sunnah, makruh, haram. Seperti apa? Talaffuz bin niyah yang haram. Kalau was-was itu sudah parah sehingga mengganggu makmum kanan dan makmum kiri. Kenapa? Kanan dan kiri menggawe nang wajib, pian menggawe nang sunnah. Usalli, tempeleng aja sudah nang itu. Supaya ampih was-wasnya maksudnya. Berniat ya kalau tempeleng sekali, mudah-mudahan ampih was-was kalau banget. Hilangkan sudah. Pian kalau ada orang was-was yang parah, sebelah kanan pian, sebelah kiri kah, pasti pian terganggu. Jujur kada? Itu haram talaffuz pian atau talaffuz nang apa tadi nang was-was itu.
haram hukumnya, bukan lagi sunnah. Ini fikih, Pak. Nah, ini niat tadi kita. Niat hadas tadi ada azam. Belum lagi kita masuk kepada tauhid. Bagaimana kita beribadah itu harus mengesahkan Allah. Tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al dan tauhidul dzat. Mengesahkan Allah pada sifatnya, mengesahkan Allah pada asmanya, pada af'alnya, dan wa fi dzatihi. Esa Allah pada dzatnya. La qudrata illallah, la iradata illallah, la sam'a, la basara. Tidak ada kuasa, daya dan upaya, kehendak, pendengaran, penglihatan, seterusnya illallah, melainkan hanya Allah. Kayak apa pemakaiannya itu? Di luar sholat dan di dalam ibadah kita. Karena memang itu semua harus dipasang 24 jam. Jangan hanya sholat, tiba sholat hanya jangan sholat itu mempanahkan diri. Allah aja nang ada, Allah aja nang berlaku. Jadi pas sholat aja Allah yang itu kok pasang bener tak Allah ya. Kenapa? Salah. Yang namanya musyahadah, muraqabah 24 jam. Dan tidak bisa orang musyahadah, muraqabah kecuali ada ilmunya. Kada bisa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengembalikan kepada yang berhak, yang punya sifat, kecuali tahu, faham dengan semua sifat. Secara global Allah itu sifatnya jami'ul kamalat, seluruh yang sempurna itu sifat Allah. Kita ini yang kurang. Adapun yang terbilang kudrat, iradat dan seterusnya daripada sifat 20 itu yang terbilang sifat Allah. Yang wajib kita ketahui sifat Allah. Supaya apa kita mengetahui sifat Allah itu? Gasan apa? Supaya kada pernah sekalipun kita mengambil sifat tersebut. Jangan limpah belajar tauhid, habis dah kita ini berarti pun Allah Ta'ala, kita ini kada lalu jadi Allah Ta'ala. Itu marani ilmu sebuku. Merasa kededa lagi, ayat kita ini kededa seberatani Allah aja sifat Allah semua Allah Ta'ala. Berarti nampak Allah Ta'ala lawan kita ini. Tapi bisa mengambil ampalan orang, mangga orang Allah Ta'ala aja. Guring, mengaruh, melandau bahwa Allah Ta'ala. Allah itulah ya, la ta'khudhu sinatun wala, paham dia bacaannya biar. Kenapa bapak Allah Ta'ala? Ini misalkan Allah tuh kada bisa lapar, kada perlu makan dan seterusnya. Allah. Ada orang belajar tasawuf hanya 3 bulan, petantang petenteng, di warung Allah bukan dari tasawuf aja. Bakaku Allah Ta'ala aja. Nah, Allah Ta'ala berjalan dia. Pernah ada yang ketemuan beda? Hah? Belum, kenapa ketemuan sahabat? Apabila ketemuan dia, Allah Ta'ala jawabin, berusaha macam-macam lagi dalil ini mengatakan haram, tempeleng langsung. Wah, kenapa aja menempeleng aku? Situ Allah Ta'ala. Kalau ini Allah Ta'ala juga, ikam Allah Ta'ala, ikam bakal Allah Ta'ala, aku bisa. Bukahan nama-nama kita atau urusan, bakal lagi gak lagi? Sama bungolnya. Itu malawadi orang yang sasat. Kalau usah berdalil-dalil Quran nggak usah. Taharat ini kita benar dia. Jadi secara logika aja orang yang pemahamannya salah itu sudah tertolak secara logika, belum lagi secara dalil. Kita berhujjah dalil dan seterusnya belum lagi. Kada sesuai dengan sifat Allah. Kaji kemana-mana mencari Allah Ta'ala aja. Aku nak mencari nang sampai aja, nang makrifat. Ketuntungannya ada kesembahyangan. Ulun nih kemana-mana ceramah lah, ke Kaltim kemana-mana banyak pelajaran nang sasat nih. Seberataan gurunya orang Banjar. Aduh, mau kok Pak ulun.
Jadi Biblia di sini jar ada pengajian sasat, artinya ada persembahyangan. Dulu siapa gurunya? Orang Banjar ya. Ada terakhir ulun di mana di Muara sana, di Kaltim sana, Muara Bengkal namanya. Dari Sangatta ke Muara Bengkal itu 6 jam. Dari Muara Bengkal kembali lagi ke Samarinda tuh lewat 10 itu 4 jam 5 jam. Jadi di situ artinya ada pengajian di sini jurulun orang mana? Orang Banjarbaru ya. Di Samarinda pulang orang Banjar, seberataan di Palangkaraya orang Banjar juga. Ya Allah. Makanya Nabi ini ada di Banjar nih. Bagi berapa ya semalam bak aku Nabi di Tanjung bak aku Imam Mahdi, bak aku Dajjal lagi kan ada. Makanya ulun pada akan di kalasal ini minta maaf aja bang, atur orang tuh kalah, ilmunya kalah lengkap, ada kalah hebat bang, kalah lengkap. Di sini nggak ada sembayangan ada, bekaku Allah Taala sikuman ada, bekaku Rasulullah sikuman ada, bekaku Nabi sudahnya dari Musadik sampai Tukimin. Allah lengkap sudah pada kita ini. Kembali kepada tema sana. Biar bubuhan biar nina Isra wal Mi'raj nina nang dibawa Nabi kita Muhammad tuh sholat 5 waktu. Pikirkan kita seberataan kayak apa supaya bisa lebih baik, lebih sempurna tadi. Kayak apa? Komponennya 3 aja baik, fikih, tauhid, tasawuf. Pertanyaannya, pian sudahkah belajar daripada ilmu fikih? Sudahkah belajar ilmu tauhid? Sudahkah belajar ilmu tasawuf? Minta maaf Ustaz, tafsir itu bagus, tapi bukan fardu ain. Itu sama pian rumah belum ngecat, ya Allah, tapi ini nang kedadani baras, intalu, minyak. Pian nukar cat kan nukar baras. Hah? Nukar baras nukar cat. Ujar bini pian, maka tadi duit di bawah nukar baras sedekah. Ada kan aku nukar cat, aku nak cat rumah. Ujar nang lagi pulang, sudahkah ada makanan apa? Makanan dan maka aku suruh nukar baras. Kenapa nukar cat? Makan sana catnya wah. Paham lah? Dalam agama itu ada al-aula fal-aula, al-aham fal-aham. Ada istilah yang lebih penting dari yang penting, yang lebih utama dari yang utama. Apa itu? Fardu ain. Maka ulun meminta Ustadz kena membacakan fardu ainnya. Fikih misalkan dulu total kata soal terserah. Tafsir bagus, hadis bagus, semua ilmu tentunya bagus. Tapi ada yang lebih penting dari yang penting. Nah, di pondok lain lagi saat itu yang santri. Ini yang majelis maksudnya. Ini buat yang tua-tua ini kan majelis duduknya. Iya kalau ke pondoknya anak pondok lagi. Zaman Ustaz benar makan. Biarlah pondok kakek. Allah. Ini masalahnya di majelis ilmu ini maksudnya. Mudah-mudahan nanti dibacakan di sini fikih yang betul-betul biar pahami, biar dalami, biar detail satu persatu. Dari takbiratul ihram, dari niat, baca Fatihah dan seterusnya. Ada syarat-syarat sah Fatihah dan seterusnya dalami. Untuk apa tadi? Menuju kesempurnaan, mencapai kesempurnaan ibadah sholat 5 waktu. Belum lagi belajar tasawuf, membersihkan batin, min amradil qulub, dari penyakit-penyakit hati, ujub, sum'ah, riya, takabur, hikid dan seterusnya sampai khauful bagal, takutan miskin, hubud dunia, penyakit-penyakit hati yang jumlahnya 101. Tuh penyakit hati banyak luar biasa. Jadi kita ini menuntut ilmunya aja belum, apabila ibadahnya atau beribadah ilmunya ada dituntut. Nah makanya di sini semuanya beriringan, berbarengan. Tuntut ilmunya, ibadah dilakukan terus seperti itu sampai lahat, liang lahat kita, sampai umur habis dipanggil oleh Allah. Dan itulah yang paling penting yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Dan majelis ulun setiap malam minggu, yang di sini sebagian sudah paham, sudah tahu, dan para kawan di bundaran situ besok
dua sekawan jalur masuk kontes Darul Ilmi Putra setiap malam minggu, dan ulun undang biar seberataan untuk acara Isra wal Mi'raj malam Selasa di hadap ini. Malam Selasa itu berarti tanggal berapa? 21 lah. Nah, malam Selasa acara Isra wal Mi'raj seperti ini juga pada Isya ya, maulid sedikit sudah tausiah untuk belum undang serta bagi siapa yang bisa berhadir. Ini mungkin yang dapat perlu sampaikan. Sesungguhnya banyak hal yang perlu kita ketahui dan sisanya kita pelajari daripada ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, daripada guru Ustadz Abdurrahman dan ustadz-ustadz yang lain. Dan sesungguhnya dari tidak pernah kita ini cukup, apalagi jangan sampai merasa cukup, karena kita tidak ada secuil atau sedikit pun dari ilmu. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dari pengetahuan, dan semuanya kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa menolong hati kita, menolong batin kita untuk meringankan untuk menuntut ilmu dan untuk beramal kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah bimbing batin kita, Allah bimbing daripada jiwa kita untuk selalu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua tidak keluar dari tempat ini kecuali diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidak diwafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kullatan salihah wa ila al-habib sayyidil bariyah al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.